Banjir yang melanda Kabupaten Demak sejak Kamis 8 Februari 2024 membangkitkan memori beberapa orang akan keberadaan Selat Muria. Apa itu Selat Muria? Mengapa selat itu kini seolah hilang di telan bumi? Dan apakah memang Selat Muria dapat kembali lagi? Bersama saya Daniel Kalis, selamat datang di Prayuta Lakon, episode Banjir Demak dan Kenangan akan Selat Muria. Kabupaten Demak sedang dirundung prahara. Salah satu kabupaten di sisi utara Jawa Tengah itu dilanda banjir besar sejak Kamis 8 Februari 2024. Banjir yang disebabkan jebolnya tanggul Sungai Nawang Wulan itu merendam 19 desa di Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Gajah di Demak. Banjir ini jadi salah satu yang paling parah merendam wilayah tersebut. Ketinggian air bahkan mencapai 200 cm alias lebih tinggi daripada rata-rata tinggi orang dewasa. Hingga Rabu 14 Februari 2024, lebih dari 84.000 jiwa terdampak dan lebih dari 22.000 orang terpaksa mengungsi. Para pengungsi ini tersebar di berbagai kecamatan yang ada di sana. Banjir tak hanya merendam pemukiman warga, namun juga ribuan hektar sawah. Tak hanya itu, lalu lintas di jalur Pantura Demak menuju Kudus maupun sebaliknya juga lumpuh. Belasan kendaraan roda 4 atau lebih masih terjebak banjir di jalan Pantura yang menghubungkan antara Demak dengan Kudus. Bahkan jalur Pantura Timur dari arah Kudus menuju Demak dan juga sebaliknya ikut terputus akibat banjir ini. Nah, di media sosial, warganet lalu banyak mengaitkan banjir ini dengan kemunculan dari Selat Muria. Beberapa dari mereka berspekulasi, apakah banjir tersebut menjadi pertanda kalau selat yang sudah lama hilang itu akan kembali lagi. Memang kita di zaman lalu bentuknya pulau-pulau seperti itu, dan di zaman sekarang juga pasti sudah ada perubahan struktur tanah, kenaikan air laut dan lain-lain. Ya mungkin sekali ada hubungannya antara banjir Demak kemarin, terus juga mulai naiknya rob dan lain-lain, itu akan mengulang lagi siklus yang memang air laut kita itu naik turun gitu loh, setiap jangka mungkin beberapa ribu tahun, beberapa ratus atau beberapa ribu tahun sekali, mungkin semacam itu. Karena terjadinya nggak baru sekali dua kali, tapi dari kita miliaran tahun yang lalu siklus itu sudah terus berjalan. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, memangnya apa itu Selat Muria? Dahulu kala terdapat sebuah perairan yang memisahkan daratan utara Jawa Tengah dengan Gunung Muria yang dulunya adalah sebuah pulau tersendiri. Perairan ini bernama Selat Muria. Pada zaman Kerajaan Demak, Selat Muria ini jadi salah satu kawasan perdagangan yang ramai dengan pengunjung. Bahkan saking ramainya, Selat Muria berhasil menjadikan kota Demak sebagai kota pelabuhan yang banyak didatangi oleh para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Pada masa kejayaannya terdapat beberapa pelabuhan perdagangan di sekitar Selat Muria ini. Di sana dijual berbagai komoditas seperti kain tradisional dari Jepara, garam dan terasi dari Juwana, dan beras dari wilayah pedalaman di Pulau Jawa. Selain itu, Selat Muria juga menjadi lokasi untuk galangan-galangan kapal yang memproduksi kapal Jung Jawa, yang mana kapal ini berbahan dari kayu jati. Namun karena terjadi konflik politik, maka komoditas yang awalnya ada di Selat Muria itu berpindah ke Pelabuhan Sunda Kelapa yang ada di Jakarta. Lalu mulai tahun 1657, endapan dari beberapa sungai yang bermuara ke Selat Muria membuat selat tersebut makin lama jadi makin dangkal. Sungai-sungai itu antara lain adalah Sungai Serang, Sungai Tuntang, dan Sungai Lusi. Akibatnya kapal-kapal besar tidak bisa berlabuh ke Selat Muria lagi. Kalau Selat Muria berpengaruh terhadap Kerajaan Demak, ya pasti Mas, Kerajaan Demak itu kerajaan yang awalnya bergantung pada kondisi maritim. Nah, perdagangan maritim, dan harus terpaksa mulai mengembangkan basis negara berbasis agrari. Jadi istilahnya itu kan suatu hal yang ya
nggak mudah ya pastinya ya. Jadi istilahnya kalau misalkan andai kata ada peristiwa besar semacam itu dan di mana itu menjadi salah satu tulang punggung perekonomian, pertahanan dan lain-lain dari suatu negara, itu pasti akan, ya pastinya akan cepat kolaps. Apalagi di tahun 1500 akhir itu Demak juga kan sedang ada invasi. Invasi itu memerlukan berbagai macam logistik, pembiayaan dan lain-lain. Di saat yang sama juga pengendapan Selat Muria itu juga cukup cepat. Jadi kondisi yang membuat runtuhnya kerajaan Demak itu ya salah satunya adalah ya itu tadi. Jadi mulai surutnya Selat Muria itu bisa dibilang menjadi 70% dari awal terjadinya kesusahannya kabupaten maaf jauh kerajaan Demak. Dengan kecepatan pendangkalan yang mencapai 30 meter per tahun, lama-kelamaan Selat Muria jadi tertutup dan menjadi daratan sebagai hasil dari proses sedimentasi. Nah, kini wilayah bekas Selat Muria menjelma menjadi daratan di sepanjang pantai utara Jawa yang meliputi Kabupaten Kudus, Grobogan, Pati, dan Rembang. Tak hanya berhubungan dengan Kerajaan Demak, Selat Muria ternyata juga berhubungan dengan Kerajaan Kalingga. Berdasarkan catatan Cina, Pulau Muria sudah menjadi kerajaan besar saat Kartikeya Singha memimpin Kerajaan Kalingga. Selat Muria menjadi jalur lalu lintas ekonomi dan politik di kawasan tersebut. Catatan itu menyebut dua kerajaan yang menggunakan Selat Muria adalah Kerajaan Holing atau Kerajaan Kalingga dan juga Kerajaan Sepo. Nah, dari catatan itu diprediksi wilayah Pati Utara dan Jepara bagian timur itu menjadi pusat dari kota Kalingga kala itu. Bukti-bukti lain adanya Selat Muria adalah temuan fosil hewan laut di situs Pati Ayam Kudus. Di sana ditemukan beberapa fosil hewan laut seperti moluska, ikan hiu, penyu, dan buaya yang usianya diperkirakan sudah di atas 800.000 tahun. Selain itu, air laut dari Selat Muria yang masih terperangkap hingga kini dapat kita lihat di objek wisata Bedokuwu yang ada di Grobogan. Sisa-sisa dari Selat Muria juga dapat sedulur pawita lakon lihat di Sungai Kalilondo yang membentang dari Juwono di sebelah timur hingga ke Ketanjung di sebelah barat. Selain itu, beberapa sungai juga terbentuk dari bekas Selat Muria, misalnya seperti Sungai Silugonggo. Keberadaan Selat Muria secara tak langsung juga menjadi penyebab banjir yang terjadi di Demak itu sukar untuk surut. Hal ini dijelaskan oleh dosen Teknik Geologi UGM Salahuddin Hussein pada Senin 12 Februari 2024. Sebelumnya sudah dijelaskan kalau beberapa wilayah di Pantura itu merupakan hasil sedimentasi dari Selat Muria. Artinya wilayah di sana berada di dataran rendah. Sementara itu, Kabupaten Demak adalah wilayah yang terbentuk di antara dua aliran sungai, yaitu Sungai Wulan dan Sungai Tuntang. Debit sedimentasi kedua sungai itu menutup Selat Muria purba secara cepat, sehingga menjadi dataran rendah seperti saat ini. Ditambah faktor hujan deras yang terjadi secara terus-menerus, tak heran banjir Demak cukup memakan waktu untuk surut. Menariknya, Selat Muria ternyata dapat kembali muncul. Jadi istilahnya kalau kita bicara tentang hubungan relasi ramalan Jayabaya, tanda kutip, terhadap apa yang tadi disampaikan Selat Muria kembali, saya bisa menjawab, ya mungkin bisa saja terjadi. Karena memang kita lihat apa yang dititeni oleh orang zaman dulu itu ternyata mereka valid kok. Mereka benar-benar niteni itu dengan tepat gitu loh. Jadi istilahnya secara logis ya memang bisa dapat seperti itu. Hasil analisis dari Climate Central memprediksi Kabupaten Demak akan seluruhnya tenggelam pada tahun 2050. Dengan tenggelamnya Demak serta daerah-daerah di sekitarnya, memungkinkan Selat Muria yang telah lama hilang akan muncul kembali. Meski begitu, pemerintah Jawa Tengah sudah mengantisipasi prediksi tersebut, salah satunya dengan menggelar program Mageri Segoro
berupa penanaman bibit mangrove di Desa Bedono. Sedulur Prawita Lakon, itu tadi pembahasan soal banjir Demak dan Selat Muria. Kita sama-sama berharap semoga banjir dapat segera surut dan para warga dapat segera beraktivitas seperti sedia kala. Sekian episode Prawita Lakon kali ini. Saya Daniel Kalis, sampai jumpa di Prawita Lakon episode selanjutnya.